Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, 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 amin. Yang paling penting sih dilancarkan rezekinya ya guys. Oke. Karena kalian lagi dengerin seorang Taurus bicara guys. Dan kalau Taurus bicara, it's all about the money. It's all about the money. Ding ding. It's all about the dem 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 dem. Itu lagu siapa ya? Oh, Meiha, Meiha. Judulnya sebenarnya it's not all about the money, tapi aku akan buang notnya guys, jadi it's all about the money. Money matters, oke. Mudah-mudahan saat ini kalian juga sedang bersama orang yang tepat ya guys. Seperti yang biasa aku sampaikan kalau di weekend adalah waktu yang tepat untuk dihabiskan bersama orang yang tepat. Jadi kalau saat ini kalian sudah bersama orang yang tepat, disyukuri guys. Banyak-banyak berterima kasih kepada Tuhan, karena banyak sekali orang yang saat ini sedang bersama orang yang tidak tepat atau sedang mencari orang yang tepat, dan mereka menginginkan sekali kondisi seperti yang kalian jalani saat ini ya. Oke. Untuk yang masih bersama orang yang salah guys, mau sampai kapan kalian di situ? Kalian harus segera menyingkir guys, move on ya. Dan untuk yang masih belum ketemu yang tepatnya, mudah-mudahan segera ketemu ya. Oke. Welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days guys. Pesan penting mendesak urgent yang perlu kalian dengarkan untuk 7 hari ke depan ya. Ini adalah urgent message yang terakhir di bulan April, sekaligus urgent message yang pertama di bulan Mei. Karena aku bikinnya di tanggal 30 April, berarti di April hanya ada 1 hari, dan kemudian di Mei-nya nanti akan kena 6 hari ya. Oke. Jadi beririsan antara April dan Mei. Oke. Yang jelas readingan ini akan bersifat general, bisa tentang apa saja ya. Just take how it resonate to your personal life. Dan aku bicara untuk semua zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Karena aku bicara dengan banyak orang sekaligus guys, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Resonate atau nggak resonate-nya sebuah readingan tarot itu hal yang biasa. Jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati, oke? Urutan pembacaan akan kita mulai dari Earth sign dan kemudian diakhiri dengan Water sign. Dimulai dari Taurus dan kemudian akan diakhiri dengan Pisces seperti biasa ya. Oke, aku hanya akan ambil 2 kartu saja, top of the deck dan bottom of the deck. Top of the deck adalah energi di mana kamu berada saat ini ketika kamu mendengar readingan ini, dan bottom of the deck adalah peluang yang akan terjadi ke depannya dalam 7 hari. Kira-kira apa yang mau terjadi? Oke, the prospect ya. Selain itu aku juga akan ambil 1 kartu nasihat, clue atau petunjuk untuk kamu guys. Kita pakai 1 deck oracle saja dan aku akan shuffle 3 kali lalu bagi 3. I call upon the Almighty God. I call upon dark angels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign. Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. The advices, please, thank you. Oke. Kita bagi 3. Oke, 12 kartu paling atas adalah 12 kartu yang paling penting untuk 12 zodiak yang akan segera aku bacakan sesuai urutan yang biasa aku pakai di Be Delightful Channel ya guys. Oke. Selain itu akan ada video extended. Ini adalah informasi lebih detail atau nasihat lebih banyak mengenai 7 hari ke depan untuk yang terpilih ya guys. Masing-masing elemen akan mendapatkan 1 zodiak ya. Kita akan ambil 1 zodiak untuk masing-masing elemen. Yang paling atas katanya guys, mari kita lihat yang paling atas. This is Virgo. Halo Virgo. Dilanjutkan untuk fire sign ya. Kenapa sih aku langsung mau bilang water sign? Fire sign ada Aries, Leo, dan Sagittarius di sini. Halo. Ya. Leo, aduh Leo kamu mulu deh. Kenapa sih Leo mulu deh? Ya kita kan take it randomly guys. Artinya aku bikin ini kan seadil-adilnya ya nggak sih? Berarti memang Leo yang paling perlu mendengarkan informasi lebih detail tentang hal penting yang mau terjadi di 7 hari ke depan dalam kehidupan kolektif ya, kehidupan Leo kolektif. Nggak apa-apa guys, itu hal yang biasa ya. Jangan terlalu dimasukin ke hati. Oke, yang berikutnya ada air sign Libra. Kayak melihat pola yang sama. Ada apa dengan kalian ini Leo dan Libra berkali-kali? Satu lagi yang terakhir ada water sign Cancer, Scorpio, dan Pisces di sini guys. Ayo kita lihat siapakah yang akan mendapatkan video extended. Ini dia Pisces tuh kan kayak pola ya guys ya. Berarti masalah minggu lalu masih belum terselesaikan ini. Aku melihat ada yang berulang antara Leo, Libra, dan kemudian Pisces. But that's okay, karena memang seperti itulah urgent message ini disuruh dibuat guys. Masing-masing elemen 1 zodiak saja katanya. Oke. Itu yang paling penting, yang mendapatkan
warning. Urgent message itu sebenarnya tentang warning loh guys. Yang namanya urgent. Kalian pernah dapat email nggak sih dari kantor tentang ini urgent gitu ya? Di atasnya tuh dikasih tanda seru warna merah. Itu biasanya di Microsoft Outlook. Itu kan ada tanda seru warna merah. Itulah yang disebut dengan urgent ya. Jadi ini dikasih tanda seru warna merah oleh Universe untuk Virgo, Leo, Libra, dan Pisces. Jika nanti kamu merasa yang aku sampaikan itu resonate, kamu merasa that's for you begitu, akan ada informasi lebih detail dan nasihat lebih banyak lagi untuk kamu guys ya di video extended. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif guys. Dan karena link-link tersebut adalah kerjasama dengan third party, bukan selingkuhan. Jadi itu di luar kendaliku ya, kadang-kadang linknya error, macet begitu. Kalau kalian ada masalah dalam mengakses video extended, don't hesitate to chat me guys, chat aja ya. Jangan ditelepon karena lagi sok sibuk banget sih gue. Nanti chatnya aku balas dan kita cari solusi bersama, oke? Oke. Oke, take a sip of water dan kemudian take a deep breath. Deep breath itu pakai vape. Oke. Kita akan segera mulai saja urgent message for the next 7 days of the for the next 7 days. Kali ini yang biasa urutan yang akan kita pakai. Yang pertama adalah Earth sign. Halo Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. This is the Hierophant. Kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar guys? Kalian baik-baik saja Taurus? Kok gelap ya? You should be fine Taurus ya. Oke. Deck yang aku pakai ini vice versa namanya guys. Lucu deh guys, lihat. Ini kartu depannya, ini kartu belakangnya. Ya sebenarnya udah lama banget ini deck aku beli begitu, tapi aku nggak gimana gitu ya, kayak belum ada panggilan untuk memakainya. Dan kemudian urgent message kali ini aku merasa terpanggil untuk memakainya ya. Oke. Kita akan segera mulai saja readingan urgent message kali ini. Diawali dengan Taurian. Halo Taurus, apa kabar Taurus? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Taurian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Biasa deck baru guys, agak-agak sulit di shuffle, tapi nggak apa-apa, it's okay, okay. Ini dia pesan penting untuk kamu Taurus selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys, amin, amin, amin. Oke, yang pertama atau kartu paling atas adalah The High Priestess dan kartu paling bawah adalah The Ace of Pentacles. Don't do anything stupid Taurus. Karena kamu kayak terpancing untuk melakukan sesuatu yang bodoh aku lihat guys, dimulai dari hari ini sampai dengan 7 hari ke depan yang mungkin akan kamu sesali. Kamu kayak The High Priestess ini sebenarnya pemahamannya guys, dari melakukan banyak hal kemudian berhenti, tidak melakukan hal tersebut lagi. Bisa jadi mungkin kamu kayak di kantor itu benar-benar full dedikasi. Full dedikasi guys ya kan, masuk pagi itu jam 7 misalnya, pulangnya jam 4, kamu masuknya jam 5 pagi guys, pulangnya jam 11 malam. Itu yang disebut dengan full dedication ya. Tapi nggak sampai segila itu sih, tapi yang jelas ada yang kamu lakukan dengan konstan dari beberapa waktu sebelumnya dan kemudian itu akan berakhir. Kamu disuruh untuk mengakhiri, jangan lakukan itu lagi, stop it ya. Bisa jadi mungkin kamu menservis orang, kamu selalu bikin orang senang, mencoba untuk selalu membahagiakan orang begitu. Dan di beberapa waktu sebelumnya dan 1 minggu ke depan, don't do anything, jangan lakukan apapun, stop semua tindakan yang mencoba untuk membahagiakan dia. Lebih bagus kamu bahagiakan dirimu sendiri gitu misalnya, satu ya guys. Atau yang kedua itu misalnya contohnya, kalau selama ini kamu selalu saja berusaha untuk mengendalikan situasi supaya sesuai dengan apa yang kamu inginkan begitu Taurus di beberapa waktu sebelumnya, maka dimulai dari hari Minggu ini jangan lakukan apapun. Kenapa jangan guys? Karena universe akan bekerja. Ketika universe bekerja akan lebih bagus kalau manusia diam. Karena kamu Taurus sudah dikasih kesempatan untuk melakukan sesuatu dulu. Tapi universe lihat tidak ada perkembangan mungkin, atau universe bilang ini si Taurusnya kayaknya udah lelah deh. Udah Taurus, kamu istirahat dulu biar aku tak kerjain sisanya. Aku tak gantiin posisimu saat ini, aku akan bertindak untukmu saat ini. The High Priestess diam, tidak melakukan apapun, dingin ya, mengamat-amati dan kemudian learning something about this. Jadi kamu harus mengamat-amati, kamu nggak boleh kabur dari situasi apapun itu ya guys. Tapi kamu analisa apa yang terjadi, bagaimana perkembangannya, tapi dengan tidak melakukan apapun, cukup dari bangkumu saja. Dan kamu akan lihat dalam beberapa hari ini universe akan bekerja menggantikan kamu untuk memberikan the Ace of Pentacles ini. Apa itu Ace of Pentacles, Ray? Kalau kamu bertanya ke aku seperti itu, this is
reward. Kenapa orang dapat ace? Karena dia telah menyelesaikan sebuah challenge. Apa challenge kamu, Taurus? Untuk tidak melakukan apapun dan membiarkan universe yang bekerja di balik layar. Begitu kamu bisa diam dan membiarkan Tuhan yang bekerja, Tuhan akan bilang, oke, terima kasih atas diammu, Taurus. Nih hadiah buat kamu, nak. The Ace of Pentacles. Ace of Pentacles ini bisa macam-macam guys, tapi semuanya berkaitan dengan hal duniawi. Bisa jadi ada uang yang masuk, bisa jadi insentif datang, bisa jadi bonus cair. Mungkin kamu kayak merasa perlu mendesak perusahaan tempat kamu kerja, kayak mana nih Pak bonus? Katanya dijanjiin barengan datang sama THR, tapi THR udah selesai, lebaran juga udah selesai Pak, tapi bonusnya belum cair juga. Mungkin kamu berencana melakukan itu di minggu ini. No, don't do that ya. Kamu diam aja, amati dan lihat perkembangan, nanti Tuhan yang bekerja. Dan kemudian tanpa kamu sadari guys, sebelum 7 hari berakhir, the Ace of Pentacles, this is for you. 2 kartu ini, hadiah datang yang kamu tunggu akan diberikan kepadamu tanpa perjuangan apapun darimu. Sekali kita ulangi guys, yang kamu inginkan diberikan kepadamu tanpa perlu melakukan usaha apapun, karena Tuhan bekerja untukmu 1 minggu ini. Oke? Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Taurian. Oke, transformation guys, I hate this. Bisa jadi The Ace of Pentacles yang datang ini akan berupa perubahan besar di dalam hidupmu ya guys. Jadi kamu tuh gak akan kayak dulu-dulu lagi ya. Ada perubahan yang besar. Atau misalnya kamu merasa keberatan dan kemudian kamu harus melakukan sesuatu supaya tidak merasa keberatan lagi. No, jangan lakukan apapun. Yang kamu anggap memberatkan itu akan berubah menjadi meringankan untukmu di 7 hari ke depan, tanpa ada usaha apapun darimu. Sekali lagi kita ulangi guys, tanpa ada usaha apapun darimu. Just sit quietly, stay put katanya. Duduk diam di situ, dan kemudian akan ada perubahan yang terjadi. Yang kamu inginkan akan terrealisasi, because the transformation is always talking about a good things, hal yang bagus. Dan kemudian kartu yang muncul di kanannya adalah Ace of Pentacles. This is a good card too, Taurus ya. Yang bagus yang kamu nantikan itu akan diberikan kepadamu melalui waktu yang tepat ya, dengan cara yang ditentukan oleh Tuhan tanpa perlu usaha apapun darimu guys. Isn't that beautiful Taurus? Yes, minggu ini adalah minggu yang menyenangkan bagi kamu Taurus jika kamu bisa diam guys. Shut the feet up, tutup mulutmu, hentikan semua tindakanmu, duduk diam, amati, analisa, dan jawaban akan segera datang. Oke guys, kita akan segera lanjutkan untuk sign yang kedua. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Hai Virgo, apa kabar guys? Sehat semua guys. Aku kapan terakhir bikin readingan Virgo ya? Tunggu, aku ingat dulu. Oh iya ada. Lucu ingatnya. Ayo kita lihat si Virgonya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke, ini dia pesan penting untuk kamu Virgo selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya baby. Oke. Amin. Sama aja sih sebenarnya. This is vice versa card. Yang gantung akan segera berakhir, aku lihat di sini Virgo, dan kemudian seperti yang kamu harapkan, hasilnya seperti yang kamu harapkan. Jadi ada yang nggak jelas informasi yang kamu terima, atau kamu sedang menunggu sesuatu tapi belum ada kejelasan gitu dari beberapa waktu sebelumnya. Dan di 1 minggu ini akan ada kejelasan, dan kemudian kejelasan itu akan sesuai dengan seperti yang kamu inginkan. Because this is the Hangman, this is about enlightenment atau gantung yang akan segera berakhir. Dan kemudian the next card is the Two of Cups. Ini adalah harapan sesuai kenyataan ya. Oke, kalau kita cari contoh spesifik guys, karena kalian suka spesifik ya. Kamu mungkin mengajak seseorang menikah, pasanganmu, pacarmu gitu ya, kita nikah yuk gitu. Terus dia bilang, entar bang, dedek pikir-pikir dulu ya, kasih dedek waktu 7 hari, 7 jam, 7 menit, 7 detik. Oke. Dan kemudian sebelum 7 detik, di detik ke-6 dia bilang, oke bang, aku mau menikah. Dan itu sesuai harapanmu karena kamu yang mengajak dia menikah. Itu contoh pertama. Contoh kedua, misalnya kamu tanyakan ke bosmu, Pak, saya udah bisa belum Pak naik gaji begitu. Terus dia bilang, oke Virgo, ntar tak tanyain ke manajemen dulu ya, misalnya begitu. Kamu tunggu deh 8 hari, 8 detik, 8 jam, 8 second. Dan kemudian di detik ke-8 bos kamu bilang, yes, kamu boleh naik gaji, manajemen sudah setuju.
Kayak begitu yang mau terjadi guys, gambaran besarnya di dalam kehidupanmu selama 1 minggu ke depan Virgo, oke? So, be patient and be happy guys, karena yang kamu tunggu-tunggu akan segera terrealisasi Virgo. Isn't that beautiful guys? Congratulations Earth sign ya, aku sudah bikin Taurus, begini juga energinya. Virgo ini juga begini energinya, nanti kita lihat Capricorn, oke? Kartu nasihat yang datang adalah challenge, oke? Jangan senang dulu Virgo, karena walaupun hasil yang kamu terima sesuai dengan yang kamu inginkan, but there's more challenge is coming. Akan ada tantangan lebih besar yang kamu terima ke depannya, ya. Jadi kamu menunggu kabar yang kamu inginkan, misalnya A, dan kemudian A datang. Lalu kamu tuh kayak ye gitu, kayak senang gitu kan guys. Tapi hati-hati katanya. A itu datang bawa bagasi guys. Bagasinya itu disitulah tantangan. Kamu harus terima A itu plus bagasinya, bagasi nih, termasuk tantangannya. Kalau kita kembalikan ke contoh awal tentang kenaikan gaji tadi, bos kamu kan bilang, oke Virgo, manajemen sudah bilang kamu boleh naik gaji, tapi kamu ikut ya tanggung jawabi divisi yang ini. Kurang lebih seperti itu guys. Just accept that, because that's challenge. Challenge itu bukan untuk dibuang atau dihindarkan, tapi diterima guys. Karena ketika Tuhan kasih challenge itu ada punish dan rewardnya. Kamu uji dirimu sendiri, kamu tantang dirimu sendiri untuk challenge baru ini. Terima dan kemudian hadapi challenge-nya ya. Ini akan membuat hidupmu jauh lebih berharga dan lebih berarti Virgo. Trust me, oke? Dan kamu dapat video extended guys, kita akan bahas ini nanti di video extended. Lanjut, Earth sign yang ketiga. This is the devil, kartunya para Capricorn. C, Valentino Rossi lewat. Ya, Valentino Rossi namanya Pak Ijo. Karena dia memang ijo. Oke, this is the devil, kartunya para Capricorn. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam hidupmu 7 hari ke depan Capricorn. Pesan penting untuk Capricorn, urgent message, thank you. Please bless this reading for Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days, thank you. Ayo Kepi, show me something guys. Karena Taurus dan Virgo readingannya bagus. 1 minggu ke depan adalah minggu yang menyenangkan. Show me something Kepi, show me something. Oke, yang di atas ada baby. Yang di atas ada The Lovers, dan kemudian yang di bawah ada The Nine of Cups. Gimana ya bilangnya? Ini kabar baik atau kabar buruk ya guys? Ada sesuatu yang akan melegakanmu Capricorn di 1 minggu ke depan. Ya, sesuatu yang sangat kamu inginkan akan terlepas demi mengutamakan kelegaan pribadimu, demi mengutamakan kebahagiaan pribadimu, demi mengutamakan ketenangan hati pribadimu, demi mengutamakan ketentraman pribadimu. Kamu harus melepaskan sesuatu. Sesuatu itu mungkin aku rasa berharga bagimu Capricorn. You know what I mean guys. Just take how it resonates to your personal life. Bisa jadi kamu harus mengakhiri sebuah hubungan yang terlalu toksik ya. Bisa jadi kamu harus mengakhiri sebuah hubungan yang banyak banget perbedaan di antara kalian, maybe because this is the Lovers Gemini card. Terlalu banyak perbedaan, gap ya, harapan tidak kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Itulah kata kunci untuk kartu the Lovers ini sebenarnya. Dan kemudian ketika kamu memilih the Nine of Cups, artinya kamu lebih memilih ketenangan hati pribadi, karena nine itu guys simbol dari tunggal, singular, sendiri. Jadi dari yang memberat-beratkan diri bersama hal tertentu atau orang tertentu, terakhir kamu memutuskan untuk mundur dan lebih fokus ke dirimu sendiri, lebih happy dengan keadaan dirimu sendiri. Aku tidak melihat ada rasa penyesalan di sini. Aku tidak melihat ada pergumulan yang begitu berat. Enggak, kayaknya kamu udah lama memikirkan ini Capricorn, dan kemudian 1 minggu ke depan kamu akan realisasikan ya. Oke, I give up. Aku menyerah ini aku lihat guys. Dan kemudian terlalu rempong, karena setiap kali aku mengharapkan sesuatu itu tidak sesuai kenyataan ya. Dan aku akan memilih untuk mencari harapanku sendirian, mewujudkan harapanku sendirian. Oke, that's nice Capricorn. Ini bukan kabar buruk guys, aku rasa ya. Jadi Earth sign ini bagus energinya untuk 1 minggu ke depan. Oke, legacy di sini ada persistence. Kamu terlalu lama bertahan untuk sesuatu yang tidak kamu inginkan lagi, atau untuk sesuatu yang sudah terlalu mengobok-obok ketentraman pribadimu begitu guys. Karena persisten ini keras kepala sebenarnya. Udah tahu salah tapi keras kepala. Udah tahu berada dalam keadaan yang gak enak tapi tetap ada di situ. Udah tahu di situ panas tapi tetap masih di situ. Udah tahu di situ banyak konflik tapi tetap masih berada di situ. Begitulah persisten. Padahal sebenarnya bisa keluar dari situ dan kemudian terhindar dari konflik, oke? Dan ketika the Lovers datang bersama persisten di sini, kamu kayak mempertahankan sesuatu yang
menurutmu itu sudah cukup lama menyiksamu, dan di 1 minggu ke depan kamu akan memutuskan, oh no, aku tidak akan biarkan ini menyiksaku lebih lama lagi, lebih bagus aku sendiri saja. Ya, take how it resonate to your personal life Capricorn. Tapi aku lihat kamu akan baik-baik saja setelah kamu memutuskan mundur guys, because the Nine of Cups is talking about happiness ya. Ini kartu bahagia, sama seperti the Ten of Cups, hanya bedanya Ten of Cups bahagianya tidak sendirian, Nine of Cups bahagianya sendirian. Yes, oke. Berakhirlah sudah untuk Earth sign guys. Kita akan segera lanjutkan ke Fire sign yang selalu menggoda. Yang pertama kita mulai dari Aries. Katanya sih zodiak yang paling kuat di jagat raya ini guys. I don't know. Aku nggak suka gitu ya, mengapa mengkelompok-kelompokkan inilah zodiak yang terbaik, inilah zodiak yang terburuk. Nggak suka guys dari dulu. Karena aku selalu menganggap bahwa setiap orang di bawah zodiak apapun ya, under zodiak apapun, itu dia tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi ketika kita sudah mengkelompokkan sebuah zodiak sebagai zodiak terbaik, artinya kita sudah meruntuhkan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan aku tidak suka meruntuhkan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Aku lebih senang menerima orang dengan kelebihan dan kekurangannya. Karena itulah aku tidak pernah menganggap bahwa ada zodiak yang terbaik dan ada zodiak yang terburuk. Tapi kalau menurut pendapat banyak orang, Aries ini adalah zodiak yang paling kuat guys, yang paling strong, yang paling powerful ya, even mengalahkan Leo. Oke. Kita akan segera teruskan untuk Aries ini ya. Halo Aries, apa kabar guys? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangel, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Suaraku terlalu gede gak sih guys? Kalau terlalu gede, dikecilin volumenya ya. Oke. Ini dia pesan penting untuk kamu Aries selama 7 hari ke depan. Yang pertama ada 8 of Wands. Dan yang kedua ada Seven of Wands. Oke, aku mulai merasa ada kabar-kabar yang gak enak di sini untuk kamu ya. Dimulai dari Fire sign ini. Akan ada informasi yang kamu terima yang membuat kamu was-was guys ya selama 1 minggu ke depan. Dan ini bermain di pikiranmu because we are talking about the Seven of Wands yang artinya adalah insecure. 8 of Wands adalah message, pesan, informasi yang membuat Aries akan merasa insecure di 7 hari ke depan. Jadi bisa jadi kalau kamu di kantor, udah dengar belum? Ada kabar bahwa kita gaji akan dipotong 70%. Jahat banget guys. Gaji dipotong 70% itu jahat banget. Silakan kamu lapor ke ini Kementerian Tenaga Kerja ya kalau gaji kamu dipotong. Soalnya kalau gaji kamu dipotong 70% guys, artinya kamu kerja tuh hanya 30% aja, jangan sampai 100% begitu. Ada pesan atau kabar yang kamu terima dan itu akan membuat kamu dak dikduk begitu ya, merasa posisimu tidak aman, merasa posisimu terancam. Kamu akan ketakutan guys selama 7 hari ke depan ini. Pesan ini datang antara Senin atau Selasa aku lihat, dan kamu akan mulai insecure di hari Selasa siang atau sore sampai ke hari Sabtu. Insecure ya. Kenapa kamu bisa insecure? Itu karena informasi itu simpang siur, karena masih belum clear. Jadi kalau ini tentang peraturan yang tadi aku bilang, misalnya gaji dipotong 70%, masih belum ada surat tertulis ya. Masih kabar-kabar, yang ngasih kabar ini antek-anteknya HRD gitu, dan antek-anteknya finance, mana mereka berdua itu orang yang bisa dipercaya lagi gitu. Kamu itu harus, aduh gawat nih, aduh gawat, ntar cicilan gue gimana? Ntar bayar bayar tunggakan gimana, bayar tagihan, bayar utang pinjol gimana. Oke, itu insecure yang aku maksud ya, kayak ketakutan. Tapi ketakutanmu itu guys tetap akan tidak beralasan di dalam tarot ya, karena memang kamu belum menerima hitam di atas putih, belum, informasi yang datang itu masih simpang siur, tapi masih belum fix ya. Mari kita lihat nasihatmu, apakah kamu layak untuk takut atau sebaiknya kamu abaikan ketakutanmu ini ya. Miracle, I love you very much Aries. Ada keajaiban yang datang, ini akan menghapus ketakutanmu itu aku lihat ya, karena kartu oracle atau nasihat petunjuk untuk kamu, ada keajaiban yang akan terjadi di 1 minggu ke depan. Apapun yang kamu takutkan, ini akan ditutup atau dihapus oleh keajaiban ini. Amin Aries. Aku belum dengar Aries. Apapun yang kamu takutkan di 1 minggu ke depan, keajaiban ini akan menghapuskan ketakutanmu. Sekali lagi aku ingatkan ke kamu Aries, tidak ada keajaiban untuk orang yang tidak percaya pada keajaiban guys. Ada orang yang gak percaya sama keajaiban Ray? Ada. Siapa itu Ray? Taurus, Virgo, Capricorn biasanya.
Karena kan keajaiban itu di luar nalar dan semua earth sign itu kan semuanya pakai nalar begitu ya. Dan biasanya earth sign itu apa gitu kalau nggak realistis, what kind of miracle? Kira-kira seperti apa miracle yang akan datang? Pasti earth sign akan tanya begitu. Nah, kamu Aries jangan begitu. Karena once kamu sudah meragukan miracle, berarti kamu meragukan si pemberi miracle. Semua orang percaya keajaiban di dunia ini yang di luar akal manusia itu hanya datang dari Tuhan. Itu makanya disebut miracle ya. Jadi kalau kamu bilang tidak ada miracle, tidak ada mungkin ada yang bisa membantu aku keluar dari ketakutanku saat ini, maka kamu bilang kamu tidak percaya sama Tuhan. Once kamu tidak percaya sama Tuhan, itu adalah penghujatan guys. Once kamu menghujat guys, itu akan menjadi real. Tidak ada miracle untukmu ya. Banyak-banyak berdoa, aku rasa Aries di 1 minggu ke depan. Begitu kabar ini datang, kamu mulai ketakutan. Banyak-banyak berdoa dan percaya pada keajaiban. Karena keajaiban hanya datang untuk mereka yang mempercayainya ya guys. Oke. Itu dia untuk Aries selama 1 minggu ke depan. Be strong Aries, be patient and strong. Selama masih belum resmi, kamu nggak perlu buang-buang energi untuk ketakutan yang tidak beralasan ya guys. Oke. Kita akan segera teruskan untuk fire sign yang kedua. This is the Strange, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar guys? Belakangan ini aku ngerasa kayak punya boundaries yang kuat dengan Leo. Siapa kamu ya? Ada banyak Leo yang kayaknya belakangan ini memikir-mikirkan tentang readinganku. I don't know, maybe karena aku kayak kepanggil-panggil gitu guys. Tapi you come to me, oke? Mudah-mudahan aku bisa bantu. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke, ini dia pesan penting untuk kamu Leo selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, 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 amin. Oke, yang di atas ada the King of Cups, right? Oke, no, the Queen of Cups. Karena ini ternyata pakai rambut, the Queen of Cups. Dan bawahnya ada the Three of Cups. Yeah. Yang aku rasakan dari kombinasi kedua kartu ini guys, you will be yourself gitu. Kamu kan tetap menjadi dirimu yang apa adanya. Dan kemudian itu akan membuat kamu gembira. Kayak begitu guys ya. Karena the Queen of Cups ini adalah the nurturing woman, the mother figure. Bisa jadi kamu seorang ibu saat ini Leo. Dan kemudian kamu melakukan tugasmu dengan sebaik-baiknya sebagai seorang ibu. Begitulah ya. Kamu menjalankan kewajibanmu as the Queen of Cups, the real Queen of Cups. Kamu gak ragu dengan keadaanmu bahwa I'm the Queen of Cups, I'm the nurturing mom. Aku adalah ibu yang bertanggung jawab, aku adalah ibu yang baik begitu. Dan kemudian ada kabar baik atau kebahagiaan yang akan muncul kurang dari 7 hari ini. Karena The Three of Cups ini adalah celebration not related to romance. Agak-agak aneh emang guys, karena The Queen of Cups itu identik dengan deep emotion atau romance ya. Tapi yang berikutnya kartu Three of Cups ini tidak berkaitan dengan romance ya. Bisa jadi mungkin kamu seorang istri dan kemudian berantem sama suamimu di 1 minggu ini, tapi kamu tetap menjalankan kewajibanmu sebagai seorang istri. Artinya kamu masakin makanan, kamu cuciin baju, kamu beresin rumah, urusin anak-anak. Itu menjalankan kewajiban as the Queen of Cups begitu. Dan kemudian kamu akan merasa dirimu jauh lebih bahagia, lebih gembira, ada wish fulfillment di situ guys, ada celebration, tapi tidak berkaitan dengan deep emotion. Itu yang terjadi di sini Leo. The Three of Cups juga identik dengan sendiri ya guys. Banyak di antara kalian mungkin yang akan mengakhiri hubungan 1 minggu ini atau merasa hubungan ini sudah berakhir, even masih bersama begitu. Suami istri tapi merasa ya udahlah, walaupun suami aku udah nggak mau bertanggung jawab begitu, tapi aku akan tetap menjalankan tugas sebaik-baiknya. Ini anak-anak masih tetap harus dikasih makan, aku harus beresin mereka semua kayak begitu. Dan kemudian itu akan terbayarkan dengan kepuasan hatimu bahwa kamu bisa menjalankan tugasmu dengan sebaik-baiknya Leo. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Choice, yes, this is your choice I think guys. Ini pilihanmu ya. Jadi bisa sebenarnya kamu itu nggak jadi the Queen of Cups begitu. Ketika kamu memilih jadi Queen of Wands, Queen of Swords misalnya, bodoh amat sama keluarga, bodoh amat sama anak gua, bodoh amat sama rumah tangga ini, aku pergi. Itulah the Queen of Wands misalnya, cari cowok lain. Atau the Queen of Swords, kamu abaikan semuanya misalnya. No, you choose to be the Queen of Cups. Artinya kamu memilih untuk menjalankan tugasmu dengan sebaik-baiknya, dan kemudian itu akan mendapatkan balasan yang baik untukmu juga selama 1 minggu ke depan. Just take how it resonates ya guys. Karena ini general reading, aku akan berusaha menyampaikannya secara umum, tapi yang jelas kamu akan mendapatkan balasan atas pilihanmu yang tepat atau pilihanmu yang baik Leo. Itu yang terlihat di sini guys. Oke. Dan kamu dapat video extended guys. Kita akan bahas ini nanti di video extended. Iya kan Leo dapat ya, The Strange. Oke.
Kita lanjut ya guys untuk fire sign yang ketiga. This is the Temperance, kartunya para Sagittarius. Halo Sagittarius, apa kabar teman? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Sagittarius selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin. Oke, yang di atas ada the Nine of Cups dan yang di bawah ada the Five of Wands. Kamu kayak memutuskan sesuatu sendirian Sagittarius di awal minggu ini tanpa minta pendapat dari siapapun, maybe ya. Mungkin kalau kamu adalah seorang Sagittarius istri, maka kamu gak minta pendapat suamimu, kamu langsung bikin keputusan karena menurutmu itu yang paling penting. Atau kalau kamu seorang suami, kamu gak bertanya atau berkonsultasi ke istri, kamu langsung bikin keputusan. Dan tanpa kamu sadari keputusan itu hanya untuk dirimu sendiri dan ada yang dikorbankan gara-gara itu guys, oke? Dan kemudian sebelum 7 hari berakhir kamu akan menyesalinya. Oh my god, what the hell did I do? Kenapa aku melakukan ini? What's wrong with me? Astaga, aku mengacaukan semuanya. Kayak begitu yang aku rasakan Sagittarius. Tapi di awal ketika membuat keputusan itu antara hari ini, Senin sampai Selasa, kamu merasa itu yang terbaik untuk semua. Tidak pernah ada kejadian seperti itu ya Sagittarius. Itu adalah selfish, egois ya. Banyak orang guys yang selalu menganggap bahwa keputusannya adalah yang terbaik untuk banyak orang lain. Tanpa perlu berkonsultasi, tanpa perlu menanyakan, tanpa perlu melibatkan orang yang mungkin akan terkena dampak dari keputusannya tersebut. Dan dia menganggap ini yang terbaik, ini yang terbaik. Itu orang egois Sagittarius ya. Kamu gak pernah bisa memutuskan yang terbaik untuk hidup orang lain Sagittarius. Maybe you can choose the best thing to your life, but you will never ever on hell can choose the best thing to other people life. Nggak akan pernah, kecuali kamu tanyakan langsung ke dia. Kalau ini adalah pacaran misalnya ya, kita putus kayak begitu guys. Kita putus karena ini yang terbaik untuk kita. Maka yang kamu putuskan tadi akan kebingungan guys. Loh, sejak kapan ini yang terbaik untuk kita? Kenapa kamu memutuskan sendiri bahwa ini yang terbaik untuk kita? Dari mana kamu tahu ini yang terbaik untuk kita? Terbaik untuk kamu tapi tidak terbaik untuk aku. Akan seperti itu yang terjadi dan kemudian kamu akan menyesali keputusanmu. Oke guys, jadi ini bisa diantisipasi Sagittarius ya sebelum ini terjadi, karena aku lihat berikutnya kamu menyesal. This is the Five of Wands guys. Keputusan apapun yang kamu ambil di awal minggu ini Sagittarius yang akan melibatkan orang lain, yang efeknya akan melibatkan orang lain, kamu konsultasikan dulu ke dia. Jangan pernah membuat keputusan sendiri karena kamu merasa itu yang terbaik untuk semua orang. Karena kamu tidak pernah bisa menentukan yang terbaik untuk hidup orang lain Sagittarius. Just remember that guys, oke? Oke, mari kita lihat nasihat dari universe yang muncul. Oh, bliss. Ini seperti tanggung jawab aku lihat Sagittarius ya. Jadi kamu itu kan iblis ini kan berkat ya guys. Bukan iblis loh, bliss. Ini kan berkat. Jadi ini lebih ke arah tanggung jawabmu untuk memberikan berkat atau membuat orang lain merasa nyaman, tenang. Jadi kamu itu seperti orang yang harusnya bertanggung jawab, tapi kamu melepaskan tanggung jawab dengan membuat keputusan yang terbaik versimu sendiri. Ketika nanti yang di sebelahmu itu menjadi korban, bisa jadi istrimu, bisa jadi partner kerjamu, bisa jadi pacarmu, bisa jadi suamimu, bisa jadi anak-anakmu, kena dampak buruknya, itu bukan bliss untuk mereka. Kamu disuruh memastikan mereka dapat bliss, karena kamu yang diberi tanggung jawab untuk menjamin bliss untuk mereka atau berkat untuk mereka. Dan 1 minggu ke depan kelihatannya kamu akan merusak berkat itu guys, gara-gara kamu merasa keputusanmu sendiri yang paling tepat untuk semua orang. Silakan konsultasikan dengan siapapun itu yang terlibat dengan keputusan ini. Kamu harus dengarkan pendapat mereka, kamu harus tanya mereka. Ini keputusan harus dibuat bersama-sama, bukan atas keinginanmu sendiri. Karena kalau keinginan sendiri, you can do that Sagittarius. Near the future kamu menyesal dengan keputusanmu. Kurang dari 7 hari kamu menyesali keputusanmu. This is the Five of Wands guys. Konflik batin, pikiran, hati, tindakan tidak sejalan. Yes. Oke, kamu tidak mendapat video extended, padahal ini bagus untuk dibahas ya, sayang sekali. Gak apa-apa deh Sagittarius, mudah-mudahan next time bisa ya. Oke guys, berakhirlah sudah untuk fire sign. Kita akan segera lanjutkan ke air sign ya. Dimulai dari Libra. This is the Justice, kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar guys? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you.
Ini dia pesan penting untuk kamu Libra selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada Hermit dan yang di bawah ada The High Priestess. Dua major arcana sekaligus guys. This is divine intervention ya. Artinya Libra, sebaiknya kamu diam saja biar universe yang bekerja untukmu selama 7 hari ke depan ya. Kamu bisa memutuskan diam saja jika petunjuknya adalah sebagai berikut. Oke, di awal minggu kamu akan merasa melihat sebuah pencerahan guys. Kamu seperti mengetahui bahwa this is the solution. Satu, ini adalah solusi atas permasalahan ini. Ini adalah jalan keluarnya. Ini adalah yang terbaik yang harus dilakukan. Bla 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 bla. Itu dia ciri-ciri yang pertama. Dan kemudian kamu akan membiarkan itu semuanya berjalan secara natural, alami. Karena ini major arcana guys ya. Semakin kamu tidak turut campur dengan urusan universe, akan semakin mudah perjalanan ini atau proses ini berlangsung. Akan semakin tenang dirimu. Kamu bisa save the energy karena membiarkan Tuhan yang bekerja kayak begitu. Dan kemudian itu berkaitan dengan not doing anything. Ya, jadi nanti tindakanmu itu maksudnya pencerahan itu berkaitan dengan tidak melakukan apapun, Libra. Pencerahan yang kamu dapatkan di awal minggu ini mengenai apapun itu pasti tidak dengan tidak melakukan apapun. Ya, diam, hanya memandang, melihat, menganalisa. That's the High Priestess. Tapi kalau seandainya kamu merasa pencerahan itu adalah dengan melakukan sesuatu, bukan itu dia pencerahannya guys. Seandainya enlightenment itu adalah aku harus melakukan ini, bukan itu. Enlightenment itu akan berupa tentang diam dan tidak melakukan apapun dan menunggu Tuhan bekerja di balik layar untuk kamu Libra. Nah itu dia baru talk chart. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Libra. Enlightenment. Kamu akan kayak dihibur guys, dikasih tahu ini adalah yang terbaik. Jangan lakukan apapun Libra, ini yang terbaik yang aku kerjakan untukmu. Universe akan bilang begitu di hatimu. Kamu akan bisa merasakan itu guys, ketenangan yang tidak bisa terjelaskan. Begitulah ketika Tuhan bicara melalui hati kita, akan ada tenang, damai gitu yang gak terjelaskan dari mana. Padahal situasi lagi kacau balau saat ini di dalam hidupmu. Nanti ada enlightenment yang berkaitan dengan not doing anything. Jangan lakukan apapun Libra, diam. Biar aku yang bekerja. Nah biarkan universe bekerja untuk kamu. This is the major arcana, atas dan bawahnya. Dan nanti kamu akan melihat hasilnya sendiri ya. Semakin lama kamu akan semakin cerdas dan bijaksana guys dalam menghadapi masalahmu ini. Dan kamu akan lihat satu persatu masalah terselesaikan sementara kamu tidak melakukan apapun. Nah itulah dia guys ciri-cirinya Tuhan sudah bekerja. Kekurangan uang misalnya, uang datang ya. Kekurangan rasa percaya diri, bangun pagi kita jadi percaya diri. Kita merasa buntu, tidak tahu jalan arah kemana, hanya dalam hitungan menit kita tahu apa yang harus kita lakukan. Itulah biasanya ketika universe bekerja ya. Dan 1 minggu ke depan kaitannya adalah dengan membiarkan Tuhan bekerja atas hidupmu Libra. Dan itu kan jauh lebih membuat kamu merasa tenang dan nyaman di 1 minggu ini dibandingkan kamu sibuk dengan pemahamanmu sendiri tentang menyelesaikan masalahmu ya. Stop it, diam aja dan kemudian biarkan Tuhan bekerja. Oke guys, kamu dapat video extended Libra, nanti kita bahas ini di video lanjutan ya untuk yang tertarik melihat lebih detail lagi. Lanjut guys ke air sign yang kedua. This is the Lovers, kartunya para Gemini. Halo Gemini, apa kabar? Saudara-saudaraku Gemini, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Gemini di 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oke, the 7 of Wands dan kemudian the Ace of Cups. Nice. 7 of Wands di sini adalah tentang insecurity ya, ketakutan. Di awal minggu ini kamu akan ketakutan tentang I don't know anything guys ya. Bisa jadi kamu kayak takut dengan masa depanmu, kamu takut dengan apa yang kamu kerjakan saat ini, takut dengan hubunganmu misalnya kalau kamu sedang menikah ya. Bagaimana dengan pernikahan ini, atau kamu pacaran atau tunangan, bagaimana dengan pacaran dan tunangan ini. Tidak ada yang perlu kamu takutkan guys. Itu yang terlihat di sini ya. You don't need to worry about anything, karena di 7 hari ke depan yang terlihat adalah kartu the Ace of Cups. Iya. Kamu kayak takut sendirian Gemini.
Aku tidak akan mampu sendirian, aku nggak akan bisa melakukan ini sendirian. Insecurity aku lihat di sini guys, tapi dengan datangnya kartu Ace of Cups, you will be fine alone. Kamu akan baik-baik saja sendirian selama 7 hari ke depan. Don't worry about that. Even secuil, jangan pernah takut dengan kesendirianmu, karena kamu pasti bisa sendirian. Kamu kuat menghadapinya sendirian. Because the Ace of Cups ini adalah take your power back ya. Untuk bisa keluar dari the Seven of Wands itu melelahkan guys, karena setiap hari kita merasa insecure, ketakutan, dan itu akan selalu membuat kita lelah. Supaya kamu bisa keluar dari kelelahanmu, kamu harus percaya diri bahwa kamu akan baik-baik saja sendirian ya. Mari kita lihat nasihat dari universe. Space. Ini jarak guys ya. Bisa jadi kamu harus mengambil jarak dari orang ya, atau membuat jarak dari situasi yang melelahkanmu. Take a moment for step up from anything that exhausted you guys. Apa itu ya katanya? Jadi apapun itu yang bikin kamu lelah, kayak bikin kamu takut, kayak bikin kamu merasa nggak yakin dengan dirimu, itu kamu harus tinggalkan. Ya, kamu harus menjauh dari situ untuk bisa menimbulkan atau memancing kembali rasa percaya dirimu bahwa kamu bisa melakukan semuanya sendirian. Aku rasa ini berkaitan dengan kesendirian karena aku melihat The Seven of Wands ini gelap Gemini untuk kamu di 1 minggu ke depan. Jadi kalau kamu adalah Gemini yang sedang menikah saat ini, kalau suamimu yang bikin kamu jadi merasa takut gitu, atau istrimu yang membuat kamu merasa insecure, kamu menjauh dari dia. Ya, tapi kamu mungkin akan merasa ketika aku menjauh dari dia, jadi aku makin sendirian dong kayak begitu. Enggak, justru malah setelah kamu menjauh dari dia, kamu akan jauh merasa lebih tenang. Begitu katanya di sini guys. Apapun yang kamu takutkan ketika pergi darimu akan membuat kamu sendirian. No, bukan itu dia sumber yang membuat kamu ketakutan. Kamu harus mundur dari situ dan belajar untuk bisa menghadapi semuanya sendirian katanya. Because the Ace of Cups here is alone ya, for yourself, untuk dirimu sendiri ya. Kamu harus lebih bisa menyayangi dirimu sendiri Gemini. Kamu harus meyakinkan dirimu sendiri bahwa kamu akan baik-baik saja begitu ya, bahwa kamu mampu menjalani semuanya. Karena pada akhirnya pun guys, kamu tidak bisa bergantung kepada orang lain untuk selalu menolongmu, misalnya begitu. Karena The Seven of Wands ini insecure. Bisa jadi mungkin kamu attached to anything in life guys. Kayak kamu bergantung kepada pekerjaanmu, kamu bergantung kepada suamimu atau kepada istrimu, kepada pacarmu, kepada keluargamu, atau kepada sahabatmu begitu. Tantangan kamu di 1 minggu ke depan adalah mundur dari mereka, dan kemudian lihatlah bahwa kamu bisa masuk ke The Ace of Cups. Kamu tidak perlu takut bahwa kamu bisa menghadapi semua sendirian. Begitu yang terlihat di sini Gemini ya. Kalian harus bisa semangat dan meyakinkan diri sendiri bahwa everything is gonna be fine Gemini, oke? Oke, itu dia untuk air sign guys. Kita akan segera lanjutkan zodiak yang terakhir di elemen air. This is Aquarian the Star ya. Kartunya para Aquarius. Halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Aquarius selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Oke, kartu yang di atas ada the Ten of Cups, dan kartu yang di bawah ada the Empress. Oh. Aku tidak menyangka seperti ini. Aku juga merasakan seperti ada ketergantungan di sini dari sisi kamu Aquarius ya. Jadi di awal minggu ini kamu merasa bahwa dalam menghadapi sesuatu atau menyelesaikan sebuah hal, kamu membutuhkan seseorang untuk mendampingimu begitu. Sementara challenge untuk kamu adalah guys, seminggu ke depan masalah apapun yang kamu hadapi saat ini yang sesuai dengan readingan ini, untuk kalian yang resonate dengan readingan ini tentunya, itu harus diselesaikan sendirian. Ya, karena kamu diberi kekuatan atau kemampuan untuk menyelesaikannya sendirian kayak begitu guys. Selama kamu masih menunggu atau mengharap atau mengajak orang lain untuk menyelesaikan masalahmu ini, akan ada yang tertunda. Oke. Iya, akan ada yang tertunda, dan kemudian sementara kalau kamu mengerjakannya sendirian akan jauh lebih cepat begitu deh Aquarius ya. Jadi take how it resonate to your personal life ya. Kalau misalnya ini tentang kantor, kamu kayak menunggu ada tim yang membantu kamu, kamu kayak menunggu ada bantuan datang begitu. No, bantuan itu tidak akan berpengaruh banyak pada pencapaianmu.
Kamu itu sebenarnya diarahkan untuk mengerjakannya sendirian supaya kamu mengenal siapa dirimu, betapa kuatnya kamu, the power yang kamu miliki, kemampuanmu yang harus kamu ketahui kayak begitu guys. Jadi 1 minggu ini feel free to work alone. Jangan mengharapkan bantuan orang lain tapi kerjakan semuanya sendirian. Jangan tunda-tunda apapun gara-gara menunggu orang lain, tapi kerjakan semuanya sendirian dengan baik, sebaik-baik mungkin, karena kamu akan melihat ternyata kamu mampu melakukannya sendirian kayak begitu guys. Oke? Oke, nasihat dari universe untuk kamu Aquarius, ada freedom, kebebasan. Di sini aku lihat the Ten of Cups dan kemudian the Empress. Bisa jadi guys, ada juga yang berakhir ya, hubungan yang berakhir, misalnya pacaran jadi putus di 1 minggu ke depan mungkin ya, atau ada rumah tangga yang akan membicarakan tentang separation, atau ada seorang istri yang akan ditalak begitu. Tapi apapun itu, intinya kesendirian itu bukan berarti kamu lemah, tapi sendirimu itu akan membuat kamu jauh lebih strong dan ada freedom di situ guys. Ada sense of freedom, kebebasan katanya. Ini kartu freedom, kebebasan ya. Jadi jangan takut dengan kesendirian, jangan takut mengerjakan apapun sendirian, karena itu kayak untuk melatih kamu atau mengajari kamu tentang your own power and the freedom, kekuatanmu sendiri dan kebebasan yang bisa kamu dapatkan. Oke. Itu dia zodiak terakhir untuk air sign guys. Kita akan segera lanjut ke elemen yang terakhir, ada water sign. Water sign akan dimulai dari Cancerian ya. This is the Chariot, kartunya para Cancer. Halo Cancer, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Cancerian, Sun, Moon, Rising, Venus, Sun, Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Cancer selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Oke. Yang di atas ada kartu, this is King of Sword. Dan kemudian yang di bawah ada kartu the Five of Sword. Aku lihat di sini seperti ada yang adu mekanik. Iya, kayak ada adu mekanik ya. Kamu kayak menunjukkan ke seseorang bahwa kamu tidak akan mudah mengalah. Kamu tidak akan mau kalah. Kamu akan tetap berjuang. Kamu akan fight gitu guys. Kamu tidak akan mudah ditumbangkan ya. Bisa jadi kamu akan bersikap kasar atau keras kepada seseorang atau banyak orang di awal minggu ini. Tapi yang aku perlu sampaikan ke kamu di sini Cancer, lawanmu itu sama kuatnya denganmu. Because the Five of Swords in the second card adalah unwinnable, unbeatable. Tidak bisa dimenangkan, tidak bisa dikalahkan. Tidak terkalahkan, tidak termenangkan. Dan aku ngeliat ada yang imbang. Kalau kalian berdua tetap lanjut adu mekanik selama 1 minggu ke depan, yang ada adalah wasting time, buang-buang waktu, dan kemudian energi keduanya habis, termasuk energi kamu Cancer. Karena aku bicara dengan kamu, yang paling penting bagiku adalah kamu Cancer. I don't care their energy. Yang paling penting adalah energimu sendiri ya. Terus apa yang harus aku lakukan Ray jika aku beradu mekanik dengan pihak yang sama kuatnya dengan aku? Kamu tidak boleh adu mekanik. Yang perlu kamu lakukan adalah negosiasi. Karena guys, jika dua energi sama kuatnya, itu akan bentrok terus, nggak udah-udahnya ya. Jadi untuk bisa membuat lebih hemat energi dan lebih hemat waktu, supaya masih banyak hal yang bisa kamu kerjakan dengan energimu yang terbuang sia-sia ini, sebaiknya kamu bernegosiasi guys. Pesan untuk kamu adalah negosiasi untuk 1 minggu ke depan, supaya ada kayak kesepakatan di antara kamu dengan pihak lawanmu ini. Believing in yourself katanya ya. Negosiasi yang harus terjadi bukan tentang mengalah, no. Bukan tentang mengalah, karena memang aku melihat kamu powernya sama dengan dia, pihak yang sedang menjadi seterumu ini. Bukan tentang mengalah. Negosiasi kamu itu adalah tentang menyampaikan ke dia atas kepercayaanmu, keyakinanmu pada prinsip tertentu. Nah gitu Cancer. Kamu meyakini sesuatu dan itu harus kamu sampaikan. This is should be a win and win solution. Jadi perang di antara kalian berdua ini bisa dihentikan, tapi setelah ada negosiasi yang membuat kalian berdua win-win. Ya, jadi bukan mengalah ya 1 minggu ke depan untuk kamu nasihatnya Cancerian, karena aku lihat memang kamu ada benarnya di sini, karena katanya believing in yourself. Jadi kamu harus percaya diri bahwa yang mau kamu perjuangkan itu adalah benar ya. Dengan mengajak pihak seterumu ini bernegosiasi di 1 minggu ke depan dan kamu tetap pada prinsipmu, win-win solution akan segera terwujud kayak begitu, daripada kalian tidak menyampaikan pemahaman masing-masing
hanya sibuk berantem-berantem aja, itu justru akan membuat perseteruan ini lebih lama berlanjut dan buang-buang waktunya nggak tanggung-tanggung guys, buang-buang energinya gila-gilaan ya. Tenangkan dirimu, jangan lawan lagi, dan kemudian ajaklah musuhmu ini atau seterumu ini untuk segera bernegosiasi supaya pertempuran ini bisa segera diakhiri dan kedua pihak sama-sama mendapatkan keuntungan masing-masing dan bisa meminimalisir kerugian masing-masing. Oke? Oke Cancer, kamu tidak dapat video extended guys, padahal ini enak juga untuk dibahas ya. Cancerian berantem gitu guys. Oke. Kita akan segera lanjutkan untuk water sign yang kedua. This is the death kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar guys? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days, please. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Scorpio selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada kartu Emperor dan yang di bawah ada kartu The Magician. Wow, lagi-lagi dua Major Arcana datang sekaligus. Ini adalah zodiak ketiga yang kedua kartunya Major Arcana guys. Artinya kalian tidak perlu melakukan apapun ya, karena universe akan bekerja di balik layar untuk kalian selama 1 minggu ke depan. Yang aku lihat ini adalah tentang udah power, kemudian miracle ya. Ini luar biasa aku lihat Scorpio. Ada kekuatan yang akan kamu dapatkan guys yang membuat dirimu merasa percaya diri, yakin sekali, dan kemudian situasi akan mendukung untuk memanfaatkan kekuatanmu tersebut atau untuk menunjukkan kekuatanmu tersebut kepada pihak lain. I don't know, just take how it resonates guys. Yang jelas udahlah kamu dikasih kekuatan, kemudian situasi di sekelilingmu pun akan didukung untuk kamu menunjukkan kekuatanmu tersebut. Emperor, Magician. Magician ini miracle, Emperor ini power. Jadi dari dalam dirimu ada kekuatan diberikan oleh universe, dan kemudian situasi di sekelilingmu dikendalikan oleh universe sehingga miracle terjadi. Kamu akan menganggap wow, this is miracle begitu guys. Dan kamu akan merasa dirimu sangat powerful sekali menghadapi sebuah situasi di di 1 minggu ke depan ya. Di awal Mei berarti ini guys. Kalau begini keadaannya artinya universe berpihak kepada kamu Scorpio. Kamu harus lebih banyak-banyak bersyukur ya guys, banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Tuhan apapun situasi yang sedang kamu alami saat ini ya. Oke, ada culmination, katanya completion and renewal. Oke, ini tentang mengakhiri sesuatu dan kemudian memulai kembali yang baru Scorpio. Kamu akan powerful dan situasi mendukung ketika kamu mengakhiri sesuatu dan memulai kembali yang baru. Completion ini adalah culmination, ini adalah completion and kemudian renewal guys. Kenapa disebut dengan renewal? Karena kamu akan berurusan dengan pihak yang sama Scorpio ya, oke? Let's say ini adalah tentang partnership dalam hal bisnis. Kamu kan punya, mungkin kamu selama ini diperlakukan gak adil gitu ya oleh partner bisnismu. Kamu diam. Maka di awal minggu ini kamu akan punya kekuatan untuk melawan, oke? Dan kemudian universe akan memberikan dukungan dari faktor eksternal sehingga yang mau kamu lawan ini tidak mampu atau tidak berkutik padamu, oke? Dan kemudian tindakanmu ini akan membuat perubahan yang baru dalam relationship kalian. Tapi kamu akan tetap berurusan dengan pihak yang lama. Karena culmination ini adalah completion dan renewal. Mengakhiri yang lama, memulai yang baru bersama pihak yang lama. Itu yang terlihat di sini. Dan yang berikutnya kamu akan rule the situation. Kamu yang akan menjadi pemimpinnya because you are an emperor. Ya. Jadi kayak kamu selama ini diam-diam Scorpio, dan kemudian dalam 1 minggu ke depan kamu nggak diam lagi. Yang selama ini memanfaatkan diammu itu nggak bisa berkutik lagi kamu buat, karena kamu didukung oleh universe. Ini pasti karena kamu melakukan hal yang baik Scorpio. I don't know guys, itu aku harus bilang ke kamu karena this is the major karena dua-duanya. Ini berarti karena kamu melakukan hal yang baik, maka sekarang dan selalu lemah begitu. Kamu merasa dirimu selalu lemah walaupun kamu sudah melakukan hal yang terbaik. Kamu selalu ditindas, diinjak begitu. Dan di 1 minggu ke depan universe akan bekerja untukmu, berperang untukmu, dan kamu akan mendapatkan kemenangan gemilang. Aku lihat di sini guys, dengan mengubah sesuatu, mengubah struktur, mengubah kebiasaan, mengubah situasi. Kamu akan dimampukan untuk melakukan itu Scorpio. Congratulations ya guys. Oke, kita akan segera lanjutkan untuk zodiak terakhir guys yang akan kita bahas di urgent message kali ini. This is the moon, kartunya para Pisces, sekaligus zodiak terakhir di water sign ya. I call upon the Almighty God,
I call upon the archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke, ini dia pesan penting untuk kamu Pisces selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin. Dan the Nine of Cups. Kamu terbang guys. Yes, kamu terbang. Seseorang akan melihatmu terbang Pisces setelah kamu berani mengambil keputusan. Kartu yang pertama muncul adalah The Justice. This is decision is made. Keputusan dibuat. Dan Justice ini adalah kartu Major Arcana guys. Artinya keputusan yang kamu buat menurutmu adalah kamu yang buat. Begitu itu sebenarnya keputusan yang datang dari atas, dari universe. Hey Pisces, do this. Lakukan ini karena ini yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Dan kemudian kamu melakukannya tanpa kamu sadari kamu tidak berdaya sebenarnya menolak keputusan tersebut. Kalaupun kamu agak meragukan, tapi keputusan itu akan tetap terrealisasi. Because guys, there's nothing we can do about the justice. There's nothing we can do about the Major Arcana. Ini berkaitan dengan takdir-takdiran, oke? Begitu kamu membuat keputusan tersebut, seseorang akan melihat kamu terbang, Pisces. I don't know what this card mean to you. Ada laki-laki yang melihat dari balkon dan yang dilihat ada perempuan kayak angel terbang. Dan dia tidak bisa melakukan apapun lagi. Tadi yang keluar kartu ini adalah dalam bentuk angel terbang ini ya, Cupid terbang begitu. Makanya aku ambilnya letakin begini. Keputusanmu ini akan membuat kamu melesat menjauh dari seseorang yang akan mengamat-amati kamu dari kejauhan. Sekali kamu terbang selamanya Pisces. Kamu gak bisa balik ke situ lagi. Kok bisa gitu Ray? Karena kamu yang membuat kamu terbang, yang ngasih kamu sayap itu Major Arcana Universe. Yang menggitukan kamu biar kamu pergi dari situasi apapun itu saat ini guys adalah universe yang mengaturkan semuanya. Dan aku lihat itu akan permanen ya. Kamu akan meninggalkan sebuah situasi atau meninggalkan orang, dan orang atau situasi yang kamu tinggalkan itu tidak akan mampu berbuat apa-apa Pisces dengan kepergianmu, karena kamu akan terbang dengan jauh. Oke. Kartu nasihat untuk kamu Pisces adalah Resilience, Finding Your Limit. Menemukan batasmu. Limit itu entah kenapa aku lihat seperti gini. Ini kan malaikat terbang ya. Dan kemudian tujuanmu terbang itu adalah untuk mencari limitmu. Dan kamu tidak akan menemukan limit guys. Kamu tidak akan pernah menemukan limit di space. Gak percaya? Coba aja terbang. Kamu coba aja terbang di luar angkasa. Ntar kalau udah sampai ketemu limit. Limit itu begini guys, batasannya udah mentok gitu. Kalau seandainya kamu ketemu mentoknya, kamu call aku, kamu WA aku ya. Ada nomor Be Delightful di ujung di ujung video ini. Ketika kamu disuruh cari limit, artinya kamu tidak akan pernah menemukan limit itu. Pemahamannya adalah Pisces, you are free now, there's no limitation for you. Tidak ada yang menghambat kamu lagi, silakan pergi. There's no limitation for you. Finding your limits artinya finding nothing. Jangan cari apapun, terus melaju terbang. Oke? Pisces, kamu dapat video extended guys. Nanti kita akan bahas ini di video extended ya. Aku juga tertarik membahas ini. Oke, mari kita lihat sekarang guys. Halo Virgo, kemudian halo Leo, kemudian halo Libra, dan yang terakhir halo Pisces. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan guys di urgent message ini, dan kemudian tertarik untuk melihat informasi lebih jelas mengenai pesan penting di 1 minggu ke depan ini, dan tentu saja akan lebih banyak nasihat untuk kalian ya guys nantinya, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Oke? Itu aja yang aku punya untuk all zodiac sign from Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan urgent message berikutnya. Thank you very much guys. Dadah.